Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini ketika kita memasuki tahun yang baru, minggu yang keempat saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Apakah kita sudah merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap kami, anak-anak-Mu yang merindukan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan yang diberikan tema Everlasting Love, kasih yang kekal. Terdapat dari Yeremia 31 ayat 1 sampai 3. Yeremia 31 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yeremia 31 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, tetapi merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai kekal, kekal itu adalah suatu hal yang mungkin sedikit asing di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita melihat arti daripada kekal itu sendiri, kekal itu berarti tetap, selama-lamanya, abadi, dan lestari. Maka ketika barang atau benda itu diberikan sifat kekal, berarti barang tersebut itu tidak dapat dibatasi oleh waktu atau tidak dapat rusak. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal tersebut itu adalah suatu hal yang sangat asing bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena ketika kita berbicara mengenai kekal, barang yang tetap selama-lamanya abadi dan lestari, itu kita tidak akan dapatkan di dalam dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini adalah dunia yang fana, sementara, dan juga berubah-ubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai contoh, ketika saya pergi ke supermarket, ketika saya membeli suatu makanan ataupun benda, maka salah satu hal yang saya akan lihat atau hal yang akan saya cari itu adalah expired date atau tenggang waktu. Maka ini menjadi suatu hal yang penting. Kenapa? Dengan melihat expired date tersebut, maka kita tahu barang tersebut, makanan tersebut, atau benda tersebut masih dapat berfungsi atau tidak. Kalau misalnya kita berbicara mengenai makanan, ketika melihat expired date itu, maka kita tahu bahwa makanan tersebut masih bisa dimakan atau tidak. Kalau melewati expired date-nya, maka barang tersebut, benda tersebut bisa jadi rusak, tidak dapat dimakan lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kenyataan seperti itulah kita diajak untuk memahami dan mengerti mengenai kasih yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pemahaman kita yang terbatas mengenai kekekalan itu sendiri, kita
diajak untuk mengenal kasih Allah yang bersifat kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah kasih yang tidak usang dimakan zaman dan waktu. Sebuah kasih yang menuntun kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Itu adalah kasih yang kekal berasal daripada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama mempelajari mengenai kasih yang kekal itu di dalam Yeremia yang kita baca ini. Tapi terlebih dahulu saya mengajak kita untuk bersama-sama mengerti siapa itu Yeremia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia itu adalah seorang keturunan imam. Dia lahir di Anatot tanah Benyamin. Kemudian dia melayani kurang lebih selama 40 tahun. Dan dipanggil Tuhan, diperkirakan itu usianya 20 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia itu dikenal sebagai nabi yang menangis atau weeping prophet. Mengapa Yeremia disebut demikian? Kita melihat bagaimana Yeremia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman kepada Yehuda. Kenapa? Apa yang terjadi kepada Yehuda? Bapak Ibu Saudara sekalian, Yehuda itu telah meninggalkan Tuhan. Yehuda itu telah membakar korban kepada Allah lain. Yehuda telah menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Kita bisa melihat itu di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-16. Sehingga Tuhan menyampaikan berita penghukumannya, bahwa akan ada bangsa yang datang, akan menghancurkan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana bangsa Yehuda begitu kejinya meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mereka untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah segala penghukuman yang ada, di tengah-tengah berbagai macam hal yang ada, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang kita baca ini, Yeremia 31, ini adalah sebuah berita penghiburan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada umat-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia 31 ini menjadi sebuah bagian Tuhan ingin menghibur bangsanya yang sedang tertekan, yang sedang berada di dalam penghukuman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang pertama, kita akan sama-sama mengulik ayat ini untuk kita memahami apa sih kasih yang kekal itu dan bagaimana kasih kekal itu bekerja di dalam kehidupan umat-Nya. Di dalam ayat yang pertama, kita melihat bagaimana dikatakan pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata frasa pada waktu itu merujuk kepada bagian sebelumnya, Yeremia 30 ayat 24. Kita tahu bagaimana Allah di pasal yang ke-30, Yeremia 30, menunjukkan janjinya kepada umat-Nya untuk memulihkan mereka, untuk mengembalikan mereka kembali ke tanah yang mereka dapati sebelumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berita itu menjadi sebuah berita yang sangat baik. Berita itu menjadi berita yang sangat mereka nantikan. Bahwa mereka akan dipulihkan Tuhan dan menjadi kepunyaan Tuhan. Waktu itu, waktu di mana Tuhan akan memulihkan mereka. Waktu di mana Tuhan akan mengembalikan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya itu saja, tapi Tuhan menyatakan dan menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya dengan menyatakan bahwa Tuhan Yahweh akan tetap menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini diulangi di Yeremia 30 ayat 22. Menjadi suatu hal yang penting mengenai status tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana bagian sebelumnya yang tadi saya jelaskan.
bahwa mereka meninggalkan Tuhan. Kehidupan mereka sangat jauh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan murka kepada mereka dan menghukum mereka. Tetapi adakah kasih itu tetap hilang dan tidak ada di dalam kehidupan mereka? Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap menjadikan mereka umat kesayangan. Dan pada saatnya nanti Tuhan akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana status umat Tuhan yang dahulu adalah pemberontak dan pengkhianat telah Tuhan ubah menjadi anak yang dikasihi Tuhan, menjadi umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan status ini menjadi suatu hal yang penting. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana mereka yang dahulu bangsa yang begitu meninggalkan Tuhan, begitu hebatnya, dan memilih kepada ilah-ilah lain, Allah-Allah lain. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tetap menjadikan mereka sebagai umat Tuhan. Inilah awal mula Tuhan mengembalikan kembali, dan Tuhan membentuk kembali covenant yang baru, perjanjian yang baru dengan umat Israel, bangsa Yehuda pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat di dalam bagian berikutnya, ayat berikutnya, dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ini suatu hal yang tidak asing bagi kita ketika berbicara mengenai bangsa Israel dan juga berbicara mengenai padang gurun? Maka kita akan teringat bagaimana perjalanan mereka ketika Tuhan memanggil Musa untuk mengeluarkan mereka dan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat bagaimana kisah Tuhan memanggil Musa menjadi pemimpin mereka. Di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, Tuhan menunjuk Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kita ingat bagaimana Tuhan menuntun mereka, menunjukkan kasih kepada mereka. Di tengah-tengah mereka berjalan di padang gurun, kita melihat bagaimana banyak sekali penyertaan yang Tuhan berikan. Ketika mereka merasa panas, di tengah-tengah terik matahari di padang gurun, Tuhan memberikan tiang awan. Ketika mereka merasa dingin, di tengah-tengah malam hari, Tuhan memberikan tiang api untuk menyejukkan mereka. Ketika mereka merasa kelaparan dan mempertanyakan Tuhan di mana, Tuhan memberikan roti mana kepada mereka. Bahkan Tuhan memberikan 10 hukum kepada mereka untuk menjadi pedoman bagi mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu besarnya Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Bahkan ketika mereka hampir terluput daripada pedang, ketika mereka berperang bersama bangsa Amalek, Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka daripada pedang. Kita bisa melihat itu di dalam Keluaran 17 ayat ke-8 sampai 16. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan sudah menyertai mereka. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya ini. Ketika mereka diperbudak di Mesir, Tuhan bebaskan mereka. Ketika mereka berjalan di tengah-tengah padang gurun, Tuhan menyertai mereka. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Bahkan di dalam setiap peperangan, Tuhan menyertai mereka. Untuk mereka bisa menang melawan bangsa-bangsa yang sangat kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel berjalan mencari peristirahatan di dalam Tuhan. Mereka mencari ketenangan, mencari peristirahatan di dalam Tuhan. Mereka ingin mendapatkan rest itu di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai peristirahatan, kita mengingat bagaimana Tuhan menuntun mereka pergi ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Kita melihat bagaimana di dalam Ulangan 31 ayat 20, Tuhan menjanjikan sebuah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Mereka akan menjadi kenyang dan mereka akan menjadi gemuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu adalah sebuah tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk mereka mendapatkan ketenangan, istirahat di dalam Tuhan. Tanah menjadi representasi di mana Israel akan mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh sebuah hal yang begitu indah. Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka. Tuhan menjanjikan sebuah tanah yang berlimpah dengan segala sesuatu yang mereka perlukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan menyatakan itu di dalam ayat yang berikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat yang berikutnya bahwa di dalam ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih dan kesetiaan Tuhan, bukankah Tuhan sudah gambarkan begitu indah ketika mereka di padang gurun, ketika mereka berperang, ketika tanah ini diberikan kepada mereka? Bukankah itu menunjukkan begitu besar kasih Allah kepada umatnya? Dan ketika ayat ini diberitakan kepada mereka, ayat ini menjadi sebuah penghiburan, menjadi kekuatan bagi mereka. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penghukuman Tuhan, mereka tahu Allah tidak meninggalkan mereka. Allah bersama-sama dengan mereka. Allah menuntun mereka dan Allah memampukan mereka. Dan pada akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaan mereka melalui Ezra dan Nehemia. Ketika membangun kembali tembok Yerusalem, ketika membangun kembali bait suci, bukankah Tuhan menggenapi janjinya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih yang kekal itu dan kesetiaannya itu menjadi sebuah kekuatan bagi mereka, menuntun mereka untuk percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat akan semuanya ini, ketika kita sudah mempelajari, melihat Yeremia 31 ayat 1-3 ini, bukankah kita melihat kasih Allah yang begitu indah, kasih Allah yang begitu kekal, bukan hanya bagi umatnya, tetapi bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih yang kekal itu menuntun kita kepada pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan itu
menjadi sebuah berita yang indah. Di tengah-tengah bangsa Israel yang begitu sulit, Tuhan menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada umatnya. Tuhan menunjukkan bahwa aku ini Allahmu dan engkau adalah umatku. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai kasih Allah. Kita sudah melihat begitu banyaknya pembicara-pembicara menjelaskan mengenai kasih Allah. Kasih Allah yang menakjubkan, kasih Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengingat bagaimana kasih Allah yang membawa pengharapan, kita mengingat bagaimana kasih Allah itu diberikan kepada kita, manusia yang berdosa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan dosa, ketika manusia hidup semakin jauh daripada Tuhan, ketika tidak ada pengharapan di tengah-tengah manusia untuk terbebas daripada dosa, bukankah kita mengingat bagaimana salib Kristus, Tuhan datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, menjalani perjalanan salib untuk menyelamatkan setiap kita dari dosa-dosa yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai kasih yang kekal dan salib, bukankah kita melihat bagaimana Tuhan tidak berhenti hanya mengasihi umat Israel dan berhenti hanya sampai di situ saja. Tapi Allah begitu mengasihi setiap kita, umat Tuhan. Dia mengasihi kita dan Dia memberikan semuanya, bahkan sekalipun anaknya, untuk mati di atas kayu salib, menyelamatkan setiap kita. Kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang seringkali bersundal di hadapan Tuhan, lebih menginginkan apa yang ada di dalam dunia ini dibandingkan Tuhan. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya dan kesetiaannya kepada kita. Salib bukan hanya menjadi bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, tetapi salib menjadi pancaran kasih Tuhan kepada setiap kita, manusia yang berdosa. Adakah Tuhan berhenti mengasihi hanya sampai sebatas disalib saja? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada umatnya, kepada setiap kita, melalui amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Dia memberikan itu kepada murid-muridnya dengan mengatakan bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana bagian ini seakan-akan ingin mengatakan bagaimana, hai anak-anakku, tenanglah, aku menyertai engkau dan aku akan menguatkan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai kasih yang kekal, mungkin kita sudah banyak dan kita sudah mengerti mengenai semuanya ini. Mungkin kita sudah mempelajarinya di Bible class tertentu atau seminar-seminar tertentu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita bukan hanya mengerti dan mengetahui saja tentang kasih yang kekal, tapi saya ingin mengajak kita apa yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menjadi respon kita ketika kita mengenal, ketika kita mengetahui akan kasih Allah itu yang kekal di dalam kehidupan setiap kita. Sudahkah kita lebih mengasihi Tuhan? Sudahkah kita memberikan hidup kita bagi Tuhan? Ketika kita melihat Tuhan menunjukkan kasih-Nya
kasih yang kekal, yang tiada berkesudahannya dalam kehidupan setiap kita. Adakah kita masih ragu dan meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, memang bukan suatu hal yang mudah ketika kita melihat pandemi COVID-19 ada di sekitar kita. Kita tahu itu bukanlah suatu hal yang mudah ketika kita melihat bagaimana pandemi ini melumpuhkan semua sistem kehidupan manusia. Bahkan orang-orang yang kita kasihi pun meninggalkan kita karena COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi ini, adakah kita memiliki pengharapan yang sungguh melihat kepada Tuhan? Sungguh melihat akan kasih Tuhan yang kekal di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah segala sesuatu pertanyaan yang ada mengenai Allah dan kasih-Nya, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendekat kepada Tuhan. Ketika kita melihat akan kasih Allah yang begitu kekal dalam kehidupan kita, ketika kita melihat akan segala penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita belajar bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan mari kita berjalan bersama dengan anugerah Tuhan, selangkah demi selangkah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia akan selalu menyertai kita, Dia akan selalu menguatkan kita ketika kita di dalam masa yang sulit sekalipun. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjalan di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Kasih yang kekal adalah sebuah kasih yang menuntun kita untuk hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, walaupun di tengah-tengah tantangan, walaupun di tengah-tengah pandemi, walaupun di tengah-tengah ketiada harapan, tapi kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang kekal dalam kehidupan setiap kami. Dari ketika Engkau menciptakan langit dan bumi, sampai pada detik ini Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti mengasihi setiap kami. Engkau tidak pernah berhenti menunjukkan kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami. Tuhan, kamilah yang seringkali menganggap Engkau tidak ada. Kamilah yang seringkali meninggalkan Engkau Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami, menguatkan kami, untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Hidup di dalam ucapan syukur dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.